Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Hari ini tepat 2 minggu lewat kita merayakan Paskah yang berbicara bagaimana kita memperingati kematian Yesus di atas kayu salib dan juga kebangkitannya dari kematian itu. Dan sampai hari ini pemerintah kita masih menerapkan pembatasan sosial berskala besar dan meminta masyarakat untuk tinggal di rumah. Dalam artian masyarakat diminta untuk bekerja dari rumah, belajar di rumah, juga beribadah dari rumah. Sebagaimana yang kita lakukan atau dilakukan oleh banyak gereja pada hari-hari ini di negara kita. Sehubungan dengan pemberlakuan PSBB oleh pemerintah hari-hari ini, saya melihat setidaknya ada 3 kelompok di dalam masyarakat. Kelompok yang pertama adalah mereka yang masa bodoh. Orang-orang yang tidak peduli, orang-orang yang cuek, yang tetap beraktivitas sebagaimana biasa, keluar dari rumah, jalan-jalan, seolah-olah tidak ada sesuatu yang darurat pada hari-hari ini. Kelompok yang kedua adalah orang-orang yang memutuskan untuk tinggal di rumah sebagai bagian dari bentuk sikap mereka untuk menghargai himbauan dari pemerintah. Mereka keluar rumah hanya kalau ada keperluan-keperluan yang sangat mendesak yang harus dilakukan di luar rumah. Dan kelompok yang ketiga adalah kelompok orang-orang yang ketakutan. Orang-orang yang mengurung diri dalam rumah karena takut dengan situasi di sekeliling mereka. Bentuk ketakutan mereka terlihat dari sikap yang beberapa waktu lalu kita lihat bagaimana mereka menyerbu supermarket untuk kemudian membeli bahan makanan lebih dari apa yang dibutuhkan. Keadaan ini mengingatkan saya pada keadaan murid-murid setelah Tuhan Yesus bangkit kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Di dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai ayat 21 tertulis demikian. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dalam ayat-ayat ini kita dapatkan bahwa murid-murid mengurung diri mereka. Di hari Yesus bangkit pada malamnya setelah berita yang menggemparkan, ada tuduhan dari orang-orang Yahudi bahwa murid-murid mengambil mayat Tuhan Yesus. Murid-murid ini ada di satu tempat, ada di dalam rumah, dan mereka mengurung diri. Tapi alasannya adalah karena ketakutan. Saya katakan sama seperti ada sekelompok orang yang hari-hari ini mengurung diri mereka di rumah dalam keadaan takut. Tetapi Alkitab kemudian juga menceritakan kepada kita, tiba-tiba Yesus hadir di tengah-tengah mereka dan menyapa mereka dengan salam damai sejahtera bagi kamu. Dan hasil dari salam yang diucapkan oleh Yesus kepada murid-murid adalah murid-murid mengalami damai sejahtera dalam hidup mereka. Ada ketenangan dalam hati mereka. Ketika Yesus menunjukkan bukti-bukti bahwa dia adalah guru mereka, bahwa benar dialah yang disalibkan tetapi yang kemudian bangkit, Alkitab katakan murid-murid
merasakan satu sukacita yang luar biasa. Hari-hari ini saya katakan ada begitu banyak orang yang ada dalam keadaan takut. Mungkin mereka tidak mengurung diri mereka di rumah atau di satu tempat tertentu, tetapi mereka terkurung oleh situasi, terkurung oleh perasaan takut yang begitu mencekam mereka. Takut karena virus corona, karena penyakit yang ada, dan juga takut karena dampak yang ditimbulkan. Pekerjaan yang menjadi sulit, usaha yang menjadi sukar untuk dijalankan, begitu juga dengan keadaan ekonomi yang menjadi stuck. Dan apa yang ada di sekeliling itu membuat orang-orang menjadi sulit atau menjadi takut karena memikirkan hidup mereka. Ketakutan atau rasa takut yang berlebihan itu dapat membuat orang menjadi lumpuh dan tidak bisa berbuat apa-apa, membuat orang seperti ada dalam keadaan terkurung. Bahkan ketakutan itu seringkali berdampak yang jauh lebih merusak dibanding apa yang ditakuti. Nah, dalam keadaan seperti ini, apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak dikurung oleh ketakutan, supaya kita terlepas dari ketakutan itu, bahkan takut itu hilang, sama seperti nats yang kita baca tadi. Satu-satunya hal yang membuat murid-murid menjadi tidak takut lagi, bahkan takut itu diganti dengan perasaan damai sejahtera. Ketakutan itu berganti dengan perasaan sukacita. Dan hanya satu hal yang menjadi penyebab, yaitu kehadiran Yesus di tengah-tengah mereka. Hidupkan dan hadirkan Yesus dalam hidup kita. Undang Yesus untuk senantiasa ada bersama dengan kita, bahkan di hari-hari yang sukar ini. Dan biarkan Yesus yang mengubah ketakutan kita menjadi damai sejahtera, bahkan kita dipenuhi dengan sukacita yang berasal dari Tuhan adanya. Dalam Injil Lukas pasal 4 ayat 18 sampai 21, Yesus mengutip nubuat Nabi Yesaya dan menegaskan bahwa dialah penggenapan dari nubuat itu. Lukas 4 ayat 18 sampai ayat 21. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kalau ayat-ayat ini kita bandingkan dengan nubuat dalam Yesaya pasal 61 ayat 1 dan ayat 2, maka kita akan dapatkan bahwa Yesuslah pribadi yang pertama diurapi untuk menyampaikan kabar baik, kabar kesukaan kepada orang-orang miskin atau orang-orang sengsara. Yesuslah orang atau pribadi yang merawat orang-orang yang remuk hatinya. Yesuslah pribadi yang diutus untuk membebaskan atau memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Yesus diutus untuk memberikan penglihatan bagi orang-orang buta. Yesus diutus untuk memberitakan kelepasan dari penjara kepada orang-orang yang terkurung atau tertindas. Dan Yesus diutus untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Bicara tentang tawanan, bicara tentang kemiskinan, bicara tentang kebutaan, tentunya ini tidak berbicara tentang hal-hal yang sifatnya physically, hal-hal yang sifatnya seperti apa adanya. Ini bicara tentang hal-hal yang rohani, hal-hal yang
bukan secara jasmani, bicara tentang kebutaan secara rohani, bicara tentang orang-orang yang terkurung menjadi tawanan dari sesuatu yang kemudian menakutkan mereka dan lain sebagainya. Hari-hari ini ada begitu banyak hal yang kita butuhkan, terlebih lagi dalam kondisi yang sulit seperti sekarang. Tetapi sadarilah bahwa kebutuhan kita yang terutama itu adalah pribadi Sang Juru Selamat, Yesus Kristus. Apapun yang kita butuhkan, semuanya ada di dalam Dia. Dalam surat Yakobus pasal 1 ayat 17 dikatakan di sana, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Yesus dapat memberikan pemberian-pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna bagi orang-orang yang mencari Dia. Ada hal yang harus kita ingat. Kalau kita sudah diberkati Tuhan dengan damai sejahtera, kalau kita sudah diberikan oleh Tuhan sukacita, kalau kita sudah diberikan oleh Tuhan hal-hal lain yang dunia ini tidak dapat berikan, yang membuat kita menjadi orang-orang yang bebas, yang membuat kita menjadi orang-orang yang mengalami arti dari kuasa kebangkitan Yesus itu, maka jangan lupa dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 21 tadi, Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Itu perintah Yesus. Mengutus apa? Atau Yesus mengutus kita untuk apa? Yesaya 49 ayat 8 sampai ayat 9 tertulis demikian. Beginilah firman Tuhan. Pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Aku telah membentuk dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, untuk membangunkan bumi kembali dan untuk membagi-bagikan tanah pusaka yang sudah sunyi senyap, untuk mengatakan kepada orang-orang terkurung, keluarlah, kepada orang-orang yang ada di dalam gelap, tampillah. Ya, Yesus mau, Tuhan mau supaya kita yang sudah mengalami damai sejahtera Tuhan, kita yang sudah menerima sukacita dari Tuhan, kita yang sudah mengalami bagaimana hidup kita dibebaskan oleh Tuhan melalui kuasa kebangkitannya yang ajaib dan luar biasa itu. Dia mau mengutus kita supaya kita pergi memberitakan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita bahwa ada pribadi yang dapat memberikan mereka damai sejahtera dan sukacita. Ada begitu banyak orang yang ketakutan hari-hari ini. Ada begitu banyak orang yang cemas, yang khawatir dengan situasi hari-hari ini. Tuhan memberkati kita dengan perkara-perkara yang luar biasa, dan Dia mau supaya kita menyampaikan kepada mereka Yesus yang sudah membebaskan kita, yang sudah memerdekakan kita, yang sudah memberikan kemenangan kepada kita. Yesus yang sama juga mau melakukan hal-hal yang sama dalam hidup mereka. Yesus yang sama mau memberikan orang-orang itu juga damai sejahtera, mau memberikan mereka sukacita, mau menyelamatkan mereka, karena Dia Yesus, Tuhan yang telah bangkit dari kematian, Dia yang sudah menang dan memberikan kemenangan itu kepada kita menjadi bagian kita. Dan Dia juga mau kemenangan yang sama jadi bagian orang-orang lain yang ada di sekeliling kita. Puji Tuhan.
Roh Kudus kiranya menolong kita semua, memampukan kita untuk menjadi saksi Tuhan di hari-hari yang sulit dan sukar ini, supaya Tuhan Yesus semakin dipermuliakan dan diagungkan. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan buat kebenaran, buat firman-Mu. Kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang mungkin hari-hari ini ada dalam keadaan takut, mereka yang terkurung oleh persoalan, oleh masalah, oleh hal-hal lain yang membuat mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Kami berdoa, mari Tuhan, datanglah dalam hidup mereka, hadirlah dalam hati mereka, kerjakan dan berikan mereka damai sejahtera, berikan mereka sukacita yang dari Engkau, yang memampukan mereka untuk dapat terus menjalani kehidupan ini di dalam iman yang sungguh di dalam Engkau. Dan mampukan kami semua oleh Roh Kudus-Mu, kami yang sudah menerima keselamatan, yang sudah mengalami berkat-berkat sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan, untuk kami keluar jadi berkat Tuhan, jadi saksi Tuhan bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami, yang mungkin juga mengalami keadaan takut, supaya mereka juga dapat dibebaskan, mereka dapat dilepaskan oleh Engkau, dan mereka juga menerima keselamatan yang Engkau kerjakan bagi semua orang. Terima kasih, terpuji nama-Mu. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.